Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Awali. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 untuk seminar asuhan keperawatan diabetes mellitus yang terhormat pada Ibu Buyati sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah hari ini. Berikut dari nama kelompok. Yang pertama adalah Suciana Wulandari Wanda Anggun. Yang ketiga saya sendiri Mansur Awali. Yang keempat Gustira Endani. Yang kelima Intan Surya. Yang keenam Celia. Yang ketujuh Era Rosalina. Yang kedelapan Herlina. 9 Dela. Yang ke-10 Putri Nur Ayu. Yang ke-11 Yunda Khafifah. Yang ke-12 Muhammad Fauzan. Yang 13 adalah Cindy Gracia Amanda Putri. Berikut kasusnya. Kasus seorang wanita berusia 52 tahun datang ke Poliklinik RS Unjani dengan keluhan pusing dan lemas. Pasien mengatakan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, sering merasa haus. Pemeriksaan GDS 358 gram per DL. Pemeriksaan HbA1c 10,2%. Sudah didiagnosa DM semenjak 2 tahun yang lalu. Berat badan 86 kg, tinggi badan 160 cm. Pemeriksaan TTV menunjukkan 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas. Terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri. Dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7x3x1 cm, terdapat dessert berupa nanah yang berbau. Setiap pagi masih suka mengkonsumsi teh manis, padahal anjuran dari dokter sebelumnya diminta untuk membatasi. Keluarga mengatakan bahwa klien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dokter. Klien sudah diresepkan Novorapid dari dokter, namun jadwalnya sering telat. Untuk learning outcome, mampu mengidentifikasi pengkajian fokus pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang kedua, mampu menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Untuk ketiga, mampu menyusun nursing outcome sesuai diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang keempat, mampu menyusun nursing intervention sesuai diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pasien dengan diabetes mellitus. Untuk materi selanjutnya, untuk DX-nya akan dibacakan oleh teman saya. Oke. Baik, saya akan melanjutkan untuk DODS-nya. Yang pertama untuk DO-nya, pemeriksaan GDS 358 gram per DL, pemeriksaan HbA1c 10,2%, untuk berat badan 86 kg, tinggi badan 160 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Untuk terus terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri.
Dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7 kali 3 kali 1 cm, terdapat discharge berupa nanah yang berbau. Untuk DS, seorang wanita berusia 52 tahun datang ke Poliklinik RS Unjaya dengan keluhan pusing dan lemas, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, sering merasa haus, sudah terdiagnosis DM sejak 2 tahun yang lalu, pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas, setiap pagi masih suka mengonsumsi teh manis padahal anjuran dari dokter sebelumnya diminta untuk membatasi. Selanjutnya ada keluarga mengatakan klien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dokter. Klien sudah diresepkan Novorapid dari dokter namun jadwalnya sering terlewat. Untuk diagnosa prioritasnya, yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin, dibuktikan dengan pasien mengeluh pusing dan lemas, sering haus, dan hasil pemeriksaan GDS 358 gram per DL, dan pemeriksaan HbA1c 10,2%. Untuk diagnosa yang kedua, ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman, dibuktikan dengan perilaku tidak mengikuti program perawatan, perilaku tidak menjalankan anjuran, dan tampak tanda gejala penyakit atau masalah kesehatan masih ada atau meningkat. Diagnosa yang ketiga, resiko infeksi dibuktikan dengan kerusakan integritas kulit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk SLKI dari ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin dibuktikan dengan pasien mengeluh pusing dan lemas, sering haus, dan hasil pemeriksaan GDS 358 gram per DL dan pemeriksaan HbA1c 10,2%. Untuk SLKI-nya, kestabilan kadar glukosa darah dengan kode L.05022 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pusing menurun, lelah atau lesu menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa darah membaik, jumlah urin membaik. Untuk diagnosa yang kedua, ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman dibuktikan dengan perilaku tidak mengikuti program perawatan, perilaku tidak menjalankan anjuran, dan tampak tanda atau gejala penyakit atau masalah kesehatan masih ada atau meningkat. Untuk SLKI-nya, tingkat kepatuhan dengan kode L.121110 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat kepatuhan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi kemauan memenuhi program perawatan atau pengobatan meningkat, verbalisasi mengikuti anjuran meningkat, risiko komplikasi penyakit atau masalah kesehatan menurun, perilaku mengikuti program perawatan atau pengobatan membaik, perilaku menjalankan anjuran membaik, tanda dan gejala penyakit membaik. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu resiko infeksi dibuktikan dengan kerusakan integritas kulit dengan SLKI tingkat infeksi dengan kode L 14137 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil 1. Kemerahan menurun, 2. Cairan berbau busuk menurun. Mungkin selanjutnya akan untuk psikinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk psikinya, untuk diagnosa pertama yaitu manajemen hiperglikemi dengan kode L.03115. Untuk observasinya, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia, monitor kadar gula darah jika perlu, monitor tanda dan gejala hiperglikemia, misalnya poliuria, polidipsia, polifagia, kelemahan, milase, pandangan kabur, sakit kepala, monitor intake dan output cairan. Untuk terapeutiknya, berikan asupan cairan oral, konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk.
fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi ortostatik. Untuk edukasinya, anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg/dl. Anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri. Anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga. Anjurkan pengolahan diabetes, misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional kesehatan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian insulin jika perlu, kolaborasi pemberian cairan IV jika perlu, kolaborasi pemberian kalium jika perlu. Untuk diagnosa kedua yaitu dukungan kepatuhan program pengobatan. Untuk observasinya, identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan. Untuk terapeutiknya, buat komitmen menjalani program pengobatan dengan baik. Buat jadwal pendampingan keluarga untuk bergantian menemani pasien selama menjalani program pengobatan jika perlu. Dokumentasikan aktivitas selama menjalani program pengobatan. Diskusikan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat berjalannya program pengobatan. Libatkan keluarga untuk mendukung program pengobatan yang dijalani. Untuk edukasinya, informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan. Untuk selanjutnya, anjurkan keluarga untuk mendampingi dan merawat pasien selama menjalani program pengobatan. Anjurkan pasien dan keluarga melakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat jika perlu. Untuk diagnosa ketiga yaitu pencegahan infeksi. Untuk observasinya, monitor tanda dan gejala infeksi. Terapeutiknya, berikan perawatan pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan cuci tangan dengan benar, anjurkan cara pemeriksaan kondisi luka. Untuk kolaborasinya, pemberian imunisasi jika perlu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 3. Untuk pertanyaan, 2 pertanyaan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin belum kesel.